Nah, sekarang kita mau ngelihat tokoh ketiga dan terakhir untuk teori pertumbuhan ekonomi klasik. Namanya Bapak Robert Malthus. Yang dikemukakan oleh Robert Malthus ini membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan populasi atau pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, pertumbuhan ekonomi suatu negara ini akan bertumbuh berdasarkan deret hitung. Kalau pertumbuhan penduduk ini berdasarkan deret ukur. Masih ingat nggak di matematik yang dibilang deret hitung kayak apa, yang dibilang deret ukur kayak apa? Kalau deret hitung itu kan satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Kalau deret ukur nih, kayak gimana? Satu, 2, terus jadi 4 ya. Jadi 8, jadi 16, dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, kenapa ini jadi masalah kalau pertumbuhan ekonomi itu berkembangnya berdasarkan deret hitung, sedangkan populasi berkembangnya berdasarkan deret ukur? Menurut Robert Malthus, ini akan kondisi seperti ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kenapa begitu? Dia nggambarinnya gini, ibaratnya nih ya, ada lahan pertanian segini misalkan. Nah, ini lahan pertanian yang menghasilkan bahan makanan deh. Lahan sebesar ini bisa menghidupi berapa ya? Misalkan 100 orang deh per bulannya, misalnya ya. Terus kalau lahan pertaniannya ini diperluas, ekspansi gitu ya. Misalkan dengan luas yang sama deh. Ya, kira-kira nih luasnya sama. Terus ini pertumbuhan populasinya ini kan berdasarkan deret ukur nih. Kalau dari 100 orang terus misalkan jadi berapa nih? 1 juta orang misalnya. Ya nggak bisa karena lahan yang tadi segede ini nih, lahan pertama ini 100 orang. Kalau yang lahan keduanya kita asumsikan sama, berarti ini kan palingan cuma bisa memberi makan 200 orang ya. Lah, 200 orang sedangkan sekarang populasinya ada 1 juta nih. Gimana? Sisanya nggak dapat makan dong. Nah, itulah yang dimaksud oleh Robert Malthus bahwa pertumbuhan ekonomi eh, akan kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk sehingga akhirnya em, pertumbuhan ekonominya malah jadi terhambat gitu ya. Selain itu juga kan jumlah penduduk yang banyak kayak gini ini kan jadi konsumsi untuk barang dan jasa juga jadinya tinggi ya. Padahal kita tahu bahwa sumber daya alam ini terbatas, ya kan? Sehingga ini akan menimbulkan masalah di jangka panjang. Oleh karena itu, Malthus juga mengemukakan solusi. Dia mengajukan solusi dari kondisi seperti ini, yaitu dua solusi ini diajukan oleh Robert Malthus, pertumbuhan yang berimbang dan distribusi kesejahteraan dan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Inilah solusi yang dikemukakan oleh Malthus ya untuk menjawab kondisi yang tadi. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi yang neoklasik ya.